Daerah tidak lagi mengakui status pegawai honorer dan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja mereka di tahun anggaran 2025. Sementara di beberapa pemerintah daerah lainnya masih mampu menggaji status pegawai honorer. Sementara di Jember justru tidak lagi mampu dan mengalami krisis. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dan solusi apa yang perlu dilakukan, kita akan bahas dalam Sapa Jember kali ini hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Pegawai honorer dirumahkan. Bagaimana masa depan mereka? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Jember, Bapak Budi Wicaksono. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar hari ini? Baik ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami dalam Sapa Jember. Pak Budi, kita tengah membahas sesuatu yang memilukan bagi saudara-saudara kita tenaga honorer di luar sana. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini sejatinya sudah disahkan di Oktober 2023 dan jangka waktunya paling lambat Desember 2024 untuk mengupayakan status mereka. Artinya ada waktu sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan itu semua. Namun justru di Jember di awal tahun ini banyak sekali yang dirumahkan. Apa yang menjadi kendala? Apakah ini memang karena kebijakan pusat atau justru ada faktor lain, Pak Budi? Itu kebijakan pusat, kita sudah menyampaikan kemarin untuk di database rata-rata itu kemarin disuruh dimasukkan semua. Baik. Untuk tes di database. Tapi sudah 3 hari yang lalu sudah tayang lagi untuk seleksi kedua, tahap 2 sudah keluar, sudah tahap 2-nya. Otomatis dia sudah termasuk di database gitu. Untuk total pegawai honorer keseluruhan berapa yang ada di Kabupaten Jember, Pak Budi? Kalau dengan yang tahap 1, tahap 2 kurang lebihnya honorer itu yang termasuk yang sudah diterima dengan P3K yang sekarang kurang lebihnya 10.000 lebih. Gitu. Baik. Untuk mereka yang pasti akan dirumahkan itu berapa jumlah totalnya? Yang tahap pertama itu 2024 kalau tidak salah. Yang tahap pertama dia tidak ikut ujian, yang pertama, yang kedua masa waktunya dia masih belum 2 tahun. Jadi tidak masuk ke database BKN ya? Iya, tidak bisa, tidak boleh. Kurang 2 tahun. Dan yang kemarin yang tahap 2 itu yang tidak tayang itu, yang maksudnya yang tidak bisa lolos 680-an, Mbak. Baik, jadi ada tambahan ya Pak? Ada tambahan, kurang lebihnya 3.000 mungkin. Nah, sekarang sudah ditambah yang kemarin. Yang kemarin juga ikut lagi ke tahap 2. Mungkin sudah bisa menginjak ke posisi 2 tahun. Dia sudah bisa boleh ikut lagi di tes yang kemarin itu, Pak. Baik, jadi untuk totalnya 3.000 sekian. 3.000 sekian yang pasti itu sudah ya. Penyebab mereka tentunya kalau misalkan tidak bisa masuk ke database, tidak memenuhi 2 tahun kinerja ya. Iya. Jadi terekrutnya sekitar tahun 2023. 23 ke atas, di atas Oktober, di atas itu sudah itu. Lalu kenapa pemerintah justru merekrut mereka di rentang waktu yang justru kita posisinya harus mengupayakan status mereka, Pak Budi? Kenapa harus direkrut di tahun seperti itu? Nah, makanya kita sampaikan kemarin, pemerintah itu kan sudah ada undang-undang disuruh off, sudah ditata barang yang apa yang ada itu sudah di off dulu, yang ada itu ditata tahun ini untuk didatakan dimasukkan di data BKN. Tapi masih ada di situ 2024 masih ada yang merekrut. Akhirnya ini yang apa yang menjadi beban ke kita sudah. Otomatis kalau dia sudah tidak masuk di data BKN, otomatis kan dia pasti dirumahkan. Iya. Kalau dirumahkan dia otomatis kasihan juga, dia banyak anak ada keluarga semua gitu, Pak. Baik, kalau misalkan kami tanya, ini yang harus bertanggung jawab penuh pemerintah DPRD atau justru pemerintah pusat juga, Pak Budi? Kalau pemerintah pusat sudah ngasih warning, baik, otomatis pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab harus, Pak. Jadi gitu. Sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Iya, karena sudah dikasih warning, off dulu sudah. Tahun ini sudah off ngerekrut. Tapi kok ada lagi gitu, Pak. Itu. Gue Ariel, gue pilih mie sedap karena inovatif dan berani beda. 20 tahun full innovation. Feednya makin banyak, I love it. Nih gue approve banget sih. Mie sedap goreng, terasa sedapnya dari suapan pertama. Dari Wings Food.
Alfa, maksimalin alfa lo. Dan ini faktornya banyak sekali ya Pak Budi ya. Oh iya. Selain karena kedekatan mungkin dengan para tim ses dari seorang kepala daerah dan banyak hal begitu ya. Iya. Kalau misalnya perekrutannya, apa karena justru memang kebutuhan dinas, Pak Budi? Kemarin yang tes pertama P3K itu diambil kurang lebihnya 1.800 sampai 2.000. Sedangkan yang tes pertama di posisi 6.000 sudah, Pak. Yang diambil formasinya itu yang kemarin, yang pertama itu sekitar 2.000. Tapi yang ikut tes 6.000-an. Berarti kan sudah lebih banyak yang ikut tes, tapi yang pertama itu insya Allah akan dibuat paruh waktu dia kontraknya gitu, Pak. Jadi paruh waktu ini P3K paruh waktu, Ya, jadi P3K sudah paruh terdaftar waktu. di Jadi, BKN. di BKN punya harapan ke depan lah hitungannya gitu ya. Daripada yang 3.000 yang tidak lolos sama sekali, itu sudah yang tidak Iya, memenuhi syarat atau pernah dia daftar di ASN, kan tidak boleh. Kalau sudah ikut tes di PNS, dia tidak boleh ikut tes di P3K itu, iya. Kalau misalkan Pak Budi melihat sebenarnya formasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini, apa memang sudah memenuhi keseluruhan kebutuhan dari pemerintah daerah khususnya? Menurut saya sudah memenuhi. Kenapa? Karena formasinya itu kalau terlalu gemuk di posisi pegawai, itu otomatis APBD kita juga tidak akan mampu untuk membiayai itu. Jadi sebenarnya formasi sudah ditentukan dan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan begitu. ya. Baik, jadi perekrutan honorer apalagi di tahun-tahun 2023 ke atas kemarin ini sudah tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan, begitu ya Pak ya? Iya, itu kepentingan politik menurut saya sudah lagi, Pak. Iya. Kenapa? Sudah tidak boleh dan mendekati pilkada. Masih ada yang 2024, kasihan yang direkrut itu. Kenapa? Dia tidak punya harapan lagi sudah gitu, Pak. Iya, baik. Pak Budi, ini kan cukup banyak ribuan ya yang sudah jelas akan dirumahkan. Apa dampak nyata yang Anda lihat hari ini? Dengan tentunya pasti pengangguran meningkat. Satu, pengangguran meningkat, pinjol juga meningkat, Pak. Iya, Itu ya. Rata-rata kemarin menyampaikan ke saya teman-teman sudah seperti itu. Daripada kita teman-teman rata-rata yang diharapkan daripada gajinya itu di posisi bulan 2 sampai hari ini belum keluar. Otomatis teman-teman nyari solusi yang cepat, tepat juga gitu, Pak. Hanya seperti itu sudah. Harusnya pinjol tidak tepat ya Pak? Iya, tidak tepat. Tapi dia untuk kehidupannya dia menghidupi dia dari mana? Mau cari ke koperasi dia pakai jaminan BPKB macam-macam. Lalu kalau itu kan cuma ngisi data terus keluar sudah gitu kan, Mbak. Begitu miris di tengah memang minimnya lapangan pekerjaan di negeri ini, begitu ya Pak. Kalau misalkan pertanyaan kami, mengapa di beberapa daerah lain seperti Magetan kalau tidak salah mereka masih mampu menggaji pegawai honorer, sementara di Jember mengalami krisis? Apa yang terjadi Pak Budi? Kalau gajinya itu ada, Pak, di tiap-tiap OPD itu ada. Contohnya, biarpun yang kemarin sudah dirumahkan tuh, dia sudah punya gaji sudah di kantor masing-masing. Tapi yang mau mengeluarkan karena masih belum ada yang mau bertanggung jawab. Karena aturannya sudah ditentukan begitu ya Pak ya? Iya. Pemerintah daerah tidak berani. Tidak berani. Coba seandainya pemerintah daerah selama itu tidak dipakai sendiri, sudahlah seandainya ini dikeluarkan dulu gajinya, kasihan contoh teman-teman yang lain. Bisa juga lah, Pak. Baik. Kami dengar kalau tidak salah ketentuan dari Kemenpan RB juga sempat menyinggung bagaimana pegawai honorer ini tetap bisa diusahakan gaji mereka. Apakah memang regulasi ini tetap satu pintu dari pemerintah pusat, Pak? Oh iya, tetap satu pintu, Pak. Tetap satu pintu. Nanti yang honorer itu bagaimana nanti terekrut semua yang sudah di BKN ini sudah tidak ada tes lagi. Sekarang masanya cuma masa sanggah lah, Pak. Perlu kita garis bawahi, masa sanggah. Dari orang-orang yang tidak lolos dari 680 orang itu sekarang dikasih masa sanggah. Baik, kurang lebih berapa lama durasinya? Insya Allah seminggu mungkin masa sanggah. Ada masa sanggah dari di sana. BKP SDM ya, Pak. Baik, Pak Budi, kemarin tanggal 17 Februari DPRD mengadakan rapat untuk membentuk pansus, begitu ya, pansus pegawai non ASN. Dan kita ingin tahu bagaimana hasil rapatnya. Namun kita bahas di segmen berikutnya, Pak Budi. Kita rehat sejenak dan saudara.